Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rahmadani Broginting dengan NIM 0101233143, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 1. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan memperkenalkan hadis Nabi Muhammad SAW. Terminologi hadis. Hadis secara etimologi, hadis merupakan bentuk masdar yang berarti komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks agama maupun duniawi, atau dalam konteks sejarah peristiwa dan kejadian aktual. Dalam penggunaan dalam bentuk kata sifat atau adjektif mengandung arti 1. Al-jadid, yang berarti sesuatu yang baru. 2. Al-khobar, yang berarti berita atau yang disampaikan dari seseorang kepada orang lain. Yang 3. Al-qorib, yang berarti sesuatu yang dekat. Menurut MM Azami, penggunaan kata hadis dari sudut kebahasaan dalam Al-Quran ini antara lain 1. Komunikasi religius, pesan atau Al-Quran, yang terdapat pada Quran Surah Az-Zumar ayat 23. Yang kedua, cerita duniawi atau kejadian alam pada umumnya, yang terdapat pada Quran Surah Al-An'am ayat 68. Yang ketiga, cerita sejarah atau historis, yang terdapat pada Quran Surah At-Toha ayat 9. Yang keempat, rahasia atau percakapan yang masih hangat, yang terdapat pada Quran Surah At-Tahrim ayat 3. Secara terminologi, Al-Hadis, ahli usul fikih berbeda pendapat dalam memberikan pengertian hadis ini. Di kalangan Al-Hadis sendiri ada beberapa definisi yang berbeda. Ada yang mendefinisikan hadis adalah segala perkataan Nabi SAW, perbuatan dan al-hiwalnya. 2. Sunnah secara etimologi merupakan jalan lurus yang berkesinambungan, yang baik maupun yang buruk, sebagaimana yang dapat dilihat dari perkataan Rasul, barang siapa yang merintis suatu jalan yang baik, maka ia akan memperoleh pahalanya dan juga pahala orang yang mengamalkannya sesudahnya. Tidak mengurangi yang demikian itu akan pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang merintis jalan yang buruk, ia akan mengamalkannya dosanya, dan dosa orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. Sedangkan menurut istilah atau terminologi yang digunakan muhaddisin, sunnah adalah segala sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi SAW, baik berbentuk perkataan, perbuatan, takrir, bentuk fisik moral maupun perjalanan hidup baik dilakukan sebelum diangkat menjadi nabi, atau seperti bertahap di Gua Hira ataupun sesudah menjadi rasul. 3. Khobar. Khobar menurut bahasa Al-Naba, yang berarti berita. Sedangkan menurut istilah ada 3 pendapat, yaitu khobar adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dari segi perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. Yang kedua, khobar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah berita yang datang dari selain Nabi atas dasar dengan muhaddisin. Yang ketiga, khobar lebih umum dari hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah sesuatu yang datang dari Nabi atau dari selain Nabi. Yang keempat, atsar secara etimologi berarti bakiat asyai, yaitu sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi ada 2 pendapat. Yang pertama, atsar adalah sinonim dari hadis, yang berarti segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW. Dan yang kedua, atsar berbeda dengan hadis, yang berarti sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'an, yang terdiri dari perkataan dan perbuatan. Dan dari keempat pengertian tentang hadis, sunnah, khobar, atsar, sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa keempat istilah tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan. Maksudnya, segala sesuatu yang datang dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Kedudukan dan fungsi hadis.
Dari segi keberadaannya sebagai wahyu dan sumber syariah yang wajib diamalkan isinya, sunnah sejajar dengan Al-Quran, dan dari segi tingkatannya, ia berada berdampingan dengan Al-Quran, karena ia berfungsi menjelaskan. Di mana firman Allah dalam Quran Surah An-Nahl ayat 44 yang artinya, dan kami turunkan Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkannya. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.